Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rizka Fitriani Dewi dengan NIM K2220017 akan membahas tentang stop pelanggaran HAM. Pada dasarnya, tiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang tidak bisa diambil oleh orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep tersebut perlahan hilang. Akhir-akhir ini, cukup banyak kasus yang melanggar HAM yang terjadi di Indonesia. Pelanggaran HAM terbagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan juga ringan. Pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap manusia. Lalu, terdapat juga pelanggaran HAM ringan, yang salah satunya berupa ketidakadilan dalam bermasyarakat. Contoh kasus pelanggaran HAM ringan di Indonesia ini yaitu kasus penghinaan atas diri orang lain yang merendahkan harkat dan martabatnya. Untuk mencegah hal ini, ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan. Bagaimana sih caranya? Langkah pertama, ayo kita beri pendidikan karakter kepada masyarakat sekitar. Pendidikan karakter sangat penting karena dapat membuat seseorang menjadi lebih baik dalam bermasyarakat sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Dengan begini, HAM akan lebih mudah ditegakkan dan pelanggaran HAM dapat dicegah dengan lebih cepat. Kemudian, kita bisa menegakkan HAM dengan berbuat baik. Setelah mendapatkan atau memberi pendidikan karakter, implementasikanlah pendidikan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari agar penegakan HAM mudah tercapai. Perbuatan baik yang bisa kita lakukan berupa toleransi, menaati hukum dan aturan, serta melaksanakan hak asasi dengan tidak melupakan tanggung jawab kita. Selanjutnya, ayo tingkatkan persatuan dan kesatuan. Salah satu langkah kecil yang bisa dilakukan dalam mencegah adanya kasus pelanggaran HAM yaitu dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Dengan meningkatkan persatuan dan kesatuan, keluarga atau masyarakat akan lebih saling menyayangi satu sama lain. Oleh karena itu, penegakan HAM dapat dengan lancar terlaksanakan dan pelanggaran HAM juga dapat dengan cepat dan tepat dicegah. Masih ada lagi loh langkah yang bisa kita lakukan. Setelah itu, ayo kita memperdalam diri tentang mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Walaupun hak asasi manusia ini termasuk yang sangat dekat dengan kita, tapi masih banyak loh orang yang belum memperoleh hak asasinya. Masih banyak yang diam saja ketika hak asasinya dilanggar, dihalangi, atau dikurangi. Biasanya kenapa sih ini tuh? Karena masih banyak orang-orang yang belum paham tentang HAM yang harus ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Hal ini terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan pada undang-undang lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Semua undang-undang tersebut ada untuk menjamin penegakan HAM dan mengadili mereka yang melanggar HAM. Maka dengan mempelajari HAM, kita akan mengerti terhadap pelaksanaan penegakan HAM di keluarga dan di masyarakat sekitar. Selanjutnya, ayo lakukanlah pengawasan upaya penegakan HAM. Memang benar sih bahwa aturan hukum telah menjamin tegaknya HAM di Indonesia dan pemerintah telah melakukan berbagai upaya tersebut. Namun, kita sebagai anggota masyarakat tetap harus mengawasi loh pergerakan pemerintah tersebut. Caranya adalah dengan mencari informasi ke tiap lembaga yang memiliki wewenang untuk hal tersebut atau cukup dengan memperhatikan kondisi sekitar kita saja. Itulah cara-cara mencegah pelanggaran HAM di keluarga dan di masyarakat yang dapat kita lakukan. Langkah-langkah untuk menegakkan HAM ini sangatlah mudah, bukan? Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia, mari sama-sama lakukan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Semoga dengan adanya cara pencegahan HAM ini dapat lebih perhatian dan peka terhadap penegakan HAM ataupun kasus pelanggaran HAM. Tapi ingat, jangan lupakan tanggung jawab asasi manusia juga ya. Berikut yang saya sampaikan.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.